Sebelum kita mengikuti Maido Hasanah, perlu kami informasikan Bapak Ibu dan hadirin para pengunjung pengajian yang berbahagia, bagi yang nanti menginginkan buku-buku karya Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASGMA, nanti dapat bisa menuju ke halaman Masjid Al-Muhtaram Kabupaten Pekalongan. Baik Bapak, Ibu, undangan dan hadirin yang dihormati, untuk selanjutnya marilah bersama-sama kita menyimak Maido Hasanah sekaligus berkenan memimpin doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASGMA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Tangerang Selatan. Kami persilakan dan waktu sebelumnya untuk Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASGMA. Kudu bae karo kudrone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi badana walau abadna khairahu la syaqina ya habbada rabban wa hubbadina wa habbada Muhammadul hadina laulahuma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قلنا نحن الأولى جاءوك مسلمين والأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حضرة المكرمين, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus Ibu Bupati Kabupaten Pekalongan Bu Hajah Fadia Arafik, Ketua dan anggota DPRD, Bapak Kapolres serta jajarannya, dan DIM dan jajarannya, hadirin hamba-hamba Allah sidang pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima seluruh ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Sekali waktu Rasulullah pernah ditanya,
Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan pada setiap hari Senin selalu berpuasa? Beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Makanya aku puasa pada setiap hari Senin, sebab hari Senin aku dilahirkan, dan hari Senin juga pertama kali Al-Quran diturunkan. Hadis ini menjadi dalil dan pegangan kaum muslimin dimanapun berada untuk senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi dan peringatan nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika seorang muslim ditanya siapakah suami yang menjadi teladan di hadapan kaum wanita, jawabannya pasti suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jika dia ditanya siapakah seorang ayah yang paling berhasil membina keluarganya, jawabannya pasti ayah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jika dia ditanya siapakah yang paling tekun ibadahnya, siapakah yang paling mustajab doanya, siapakah panglima angkatan perang yang paling dipatuhi pasukannya dan disegani lawan-lawannya, dan siapakah seorang pemimpin yang paling berhasil membina umatnya, jawabannya sama, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Tapi tahukah saudara kenapa beliau berhasil menjadi seorang ayah teladan, menjadi seorang suami teladan, menjadi seorang ahli ibadah teladan, menjadi seorang panglima angkatan teladan, menjadi seorang pemimpin teladan? Kenapa? Ada yang bertanya kepada istrinya, karena memang yang paling tahu tentang suami tentu saja istrinya. Wahai Ummul Mukminin, berkenan kami bertanya, sebetulnya seperti apakah pekerti Rasulullah itu? Maka sang istri menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu tidak kurang dan tidak lebih adalah Al-Quran. Oleh karena itu, jika kita ingin tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, bacalah saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, lalu simpulkan jika benar kesimpulannya apa yang kau baca dari Al-Quran, maka persis seperti itu cara makannya Rasulullah. Jika engkau ingin tahu bagaimana cara rumah tangganya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Jika benar kesimpulanmu, pasti seperti itulah rumah tangganya Rasulullah. Jika engkau ingin tahu bagaimana cara tidurnya Rasulullah, bagaimana cara bisnisnya Rasulullah, bagaimana cara memimpin perangnya Rasulullah, bagaimana cara memimpin umatnya Rasulullah, cukup kau baca Al-Quran. Jika benar kesimpulanmu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, begitulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika satu keluarga ingin berhasil dalam rumah tangganya, jika sebuah desa ingin berhasil mengurus desanya, jika seorang bupati ingin berhasil mengurus umatnya, jika seorang kepala negara ingin berhasil mengurus negaranya, hanya satu caranya: jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan perhatikan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ambil contoh sekarang. Bagaimana Rasulullah berhasil membina rumah tangganya, menghadapi istri-istrinya yang bukan satu orang jumlahnya. Bukankah Rasul meninggal dunia meninggalkan 9 orang istri? Semua istrinya bahagia, semua istrinya setia, semua istrinya cinta bersama dia. Kenapa? Karena mimpi seorang wanita tentang laki-laki yang tampan. Rasul adalah manusia yang paling tampan pada zamannya. Wanita mana yang tidak jatuh cinta dengan laki-laki yang penyayang? Rasul adalah suami yang paling penyayang dengan istri-istrinya. Kapan ditunjukkan penyayangnya? Saat seorang suami sedang kecewa, saat istrinya sudah tua, sedang marah dan tidak cantik wajahnya. Kalau suamimu masih berkata, engkau cantik sayang, benar dia sangat menyayangimu. Kenapa? Sebab kalau istrinya masih muda, masih cantik, tersenyum, tidak usah suaminya, Polres juga senang melihatnya. Betul apa tidak? Sekali waktu Rasul kumpulkan istrinya, kemudian sesuai dawuhnya Gusti Allah, wahai istri-istriku, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain
umati'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Jika engkau menginginkan dunia dan seisinya dengan segala perhiasannya, akan kupuaskan kamu, tapi di saat yang sama kuceraikan kamu dengan sebaik-baiknya. Wahai istriku, kau pilih hidup bersamaku dalam keadaan miskin, atau kau kuberikan kekayaan dunia tanpa aku berada di sampingmu dan engkau tidak bersamaku. Apa jawaban istri-istrinya? Wahai Rasulullah, daripada aku punya dunia dan seisinya tapi engkau tidak bersamaku, biarkanlah aku miskin tidak punya apa-apa asal kau tetap bersama dengan aku. Kenapa ini yang mereka lakukan dan ini yang terjadi tadi? Karena Rasul adalah suami yang sangat penyayang, Rasul adalah suami yang sangat tampan dan penyayang. Ada sulit bergabung. Sebab apa? Kalau ada laki-laki yang tampan, kebanyakan punya wanita yang disimpan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Rasul begitu sayang sama istrinya, dilaporkan dalam sebuah hadis, wa kana idza ghadibat zawjatuhu wa yadahu ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasul itu kalau istrinya sedang marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa istriku ini, hilangkanlah luka hatinya, selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Begitu indahnya seorang suami dalam keadaan istrinya marah, dia pegang dengan penuh kemesraan, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dari mana sikap bijak Rasul ini? Karena beliau belajar dari Al-Quran, dan referensinya adalah Al-Quran. Al-Quran yang mana? Tentang Kanjeng Nabi Ayub dan istrinya. Diceritakan bahwa Nabi Ayub selama 18 tahun sakit tubuhnya, meriang badannya. Ada yang mengatakan badan beliau nyaris busuk karena dengan koreng yang memenuhi tubuhnya. Tapi sang istri setia mendampinginya tanpa sedikit pun menunjukkan kekecewaan di dalam sikapnya. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, jika suamimu tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja suamimu congean. Apa congek? Kopokan, curak, apa di sini namanya? Kopok, ya. Kalau suami ibu tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja kopok, kira-kira panjenengan sabar apa enggak? Sabar apa enggak? Sabar? Ya Allah, buktikanlah sepulang dari pengajian ini suami mereka kopok semua. 18 tahun istri Nabi Ayub merawatnya, sampai satu hari dia kecewa. Kenapa? Karena sang istri menjual barang kesayangannya. Kecewanya Nabi Ayub lalu ditindaklanjuti dengan sumpah, aku bersumpah wahai istriku, jika satu saat Allah berikan kesembuhan dari sakitku, akan kucambuk engkau sebanyak 100 kali cambukan. Maskan barang itu saya jual untuk beli obat panjenengan, aku ora peduli, itu barang kesayanganku kamu jual. Namun ketika Kanjeng Nabi Ayub telah sembuh dari sakitnya, benarkah dia cambuk istrinya? Tidak, dia panggil dengan kasih sayang. Sayang, iya mas, sini sayang, ada apa mas? 18 tahun aku menahan diri, saat ini saatnya aku dengan kau lagi. Belum saja dia menyentuh tubuhnya, Allah tegur, wahai Ayub, jangan kau sentuh istrimu sebelum kau laksanakan sumpahmu. Sumpah apa ya Allah? Jangan pura-pura lupa kayak yang di Senayan, Ayub. Bukankah engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika aku berikan kesembuhan dari sakitmu? Benar ya Allah, cambuk boten kawola seliti melas boten wantun mesti cambuk dewasa mesti cambuk istrimu. Tidak ya Allah. Kenapa yuk? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Dan bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 18 tahun merawat aku ya Allah? Daripada aku cambuk dia, sudi kau hukum aku ya Allah. Allah tahu Ayub tidak mengingkari sumpahnya, terbukti tidak kabur kemana-mana. Dan Allah tahu Ayub tetap menyadari apa yang dilakukannya, terbukti tidak mencari pengacara. Tapi Allah tahu Ayub sangat sayang dengan istrinya.
Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan SP3 kepada Ayub. Fakhudh bi yadika dhifan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Maaf, suara masih agak serak karena belum ada kopi. Wahai Ayub, kau maafkan, tidak harus mencambuk istrimu sebanyak 100 kali. Cabutlah 100 batang rumput kering, ikat menjadi satu, cambukkan pada istrimu. Tentang ukuran kekerasannya tergantung speedmu. Akhirnya Ayub berangkat membawa arit tapi tanpa palu. Sebab kalau bawa palu juga urusannya dengan Dandim dan Pak Kapolres. Dia narik rumput 100 batang rumput kering, kemudian diikat menjadi satu. Dia pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Sayang, mohon maaf kau akan kucambuk dengan 100 batang rumput kering ini ya sayang. Istrinya menjawab, perintah Allah mas, perintah Allah. Demi karirmu mas, demi karirku sayang. Mas, jika benar ini perintah Allah, demi karirmu di hadapan Allah, jangankan cuma kau cambuk aku dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku, akan ku persembahkan demi cintaku padamu. Masya Allah. Pertanyaan kita, kenapa Ayub yang tadinya marah kepada istrinya tiba-tiba turun marahnya? Kenapa yang tadinya kecewa kemudian lembek dan lunak hatinya? Karena Ayub menyadari betapa susah dan menderitanya menjadi seorang istri walaupun tidak jadi bupati. Saya tanya ibu-ibu, hamil capek apa tidak? Saya tanya jujur ibu-ibu, meteng capek apa tidak? Melahirkan capek apa tidak? Nyusoni anak capek apa tidak? Kapok apa tidak? Capek balik terus. Apa yang akan kita lakukan ketika istri kita yang marah mengecewakan kita? Kanjeng Nabi Muhammad meletakkan tangan di atas pundaknya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala karena yang dibacanya Al-Qur'an. Bagaimana dengan suami kita? Mentang-mentang sudah jadi RT, dia pakai tangan juga seperti dan sang istri menangis. Apa yang kita lakukan? Kita tunjuk mukanya, simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis, hatiku tak akan mencair dengan sidu-sidanmu itu. Enak apa enak? Begitu istrinya semakin keras menangis, semakin kencang dia meronta-ronta. Kita bukan memaafkannya, bukan menyentuh dan mendekatnya, malah kita cemes mukanya. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Rasul berhasil membina rumah tangga karena ketika berumah tangga dia baca ayat Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik. Rasul adalah seorang dai, seorang penyeru kebenaran. Kenapa Rasul sukses di dalam dakwahnya? Karena dalam dakwahnya Rasul membaca Al-Quran. Maka Rasul membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di antara yang banyak diulang adalah kisah Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, hamba Allah yang dimuliakan. Satu kali waktu Nabi Musa sedang pegang tongkat. Apa itu tongkat? Tongkat adalah kayu. Kayu yang mana? Ranting pohon. Ranting yang mana? Yang sudah tidak ada kulitnya, tidak ada daunnya, tidak ada pucuknya. Ranting yang mana? Yang sudah terpisah dari pohonnya. Tongkat adalah preman buangan masyarakat, sampah masyarakat. Tapi oleh Kanjeng Nabi Musa dibawa untuk angon, dibawa untuk ngerjain apa saja, dibawa pengajian, dibawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wahai para pemimpin, engkau jangan pernah menghinakan preman, karena engkau tidak tahu siapa yang nanti menjadi orang yang berguna buat negerimu. Allah bertanya, apa itu mus? Tongkatnya Allah. Lemparkan tongkatmu. Ketika tongkatnya dilemparkan, berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Wala mudbirum walam yu'aqib. Musa ketakutan, tidak berani melihat, malah tertiwulah aja beti mus.
kembali tongkatmu itu sanu'iduha siratahal ula, sebab kami akan kembalikan kepada bentuk aslinya yang pertama tadi. Begitu oleh Kanjeng Nabi Musa ditangkap ularnya, balik lagi menjadi tongkat. Ini ilmunya orang Pekalongan, saudara-saudara. Ini Ibu Bupati perlu tahu aslinya ilmu orang Pekalongan. Kalau orang Pekalongan sedang baca Quran, orang Pekalongan sedang wiridan, orang Pekalongan sedang bertapa di kuburan-kuburan berdoa kepada Allah, wiridan di gunung-gunung, tiba-tiba datang ular. Begitu ditangkap ularnya jadi keris. Itu contohnya. Mulanya kalau besok Pak RT panjenengan sedang zikir kepada Allah, tiba-tiba datang ular, tangkap. Insya Allah ditotol. Dan ibu-ibu besok malam Jumat setelah panjenengan baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, tiba-tiba takawulo, tangkap apa tendang? Musa dianggap sebagai teroris oleh Fir'aun, diundang oleh Fir'aun, datang sendirian, tidak mengerahkan pasukan, tidak bawa-bawa jamaah, tidak meramaikan lapangan, tidak bikin macet jalan, datang sendirian. Ketika di hadapan Fir'aun, apa yang terjadi? Tim suksesnya Fir'aun semua mengeluarkan tali-talinya, tukang sihir, tukang huak, tukang edit, merubah talinya menjadi ular. Takut Nabi Musa, wala mudbiru walam yu'aqib, dia mengo dan tidak berani nengok ke belakang. Tapi Allah sampaikan, Mus, ini bukan tugasmu, ini adalah jobnya tongkatmu, kamu enter, nanti dia akan nginstal sendiri. Begitu tongkatnya dilemparkan, berubah menjadi ular yang sangat besar. Dimakanlah semua ular-ular tukang sihir, takluklah tukang sihir, sujudlah tukang sihir, sungkemlah tukang sihir, bersyahadatlah tukang sihir. Menang Kanjeng Nabi Musa. Jasanya siapa? Jasanya tongkat. Jangan menghina preman. Ketika Kanjeng Nabi Musa dengan pasukannya sedang berjalan-jalan di gurun Sahara dalam keadaan kering, mereka tidak membawa air, mereka tidak bawa aqua dan lain sebagainya. Apa kata mereka? Wahai Kanjeng Nabi Musa, mohon kiranya Allah turunkan air hujan dari langit, kami kekeringan, kehausan. Tapi kata Allah apa? Ini bukan tugasmu Mus, ini jobnya tongkatmu. Idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke gunung batu. Fanfajarat min husnata asyrat aina, memancarlah 12 mata air. Ketika itu dipukulkan tongkatnya, memancarlah 12 mata air, mandi semua, mencuci semua, masak semua, minum semua. Sejuknya umat Kanjeng Nabi Musa. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Aja ngina preman, ojo ngina wong cilik. Jangan merendahkan orang bodoh dan tidak berpunya. Ketika Kanjeng Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, sudah sampai di pinggir lautan, apa kata mereka? Inna lamudrokun. Wahai Kanjeng Nabi Musa, kita bakal ketangkap. Kata Nabi Musa, inna ma'iyya rabbi sayadin. Aja wedi nyomana pimpinannya nunggu perintah baik untuk kali baik. Ada masukan yang bingung, selfie dengan lautan, dikirim ke pacarnya, sayang mungkin kau terakhir kali melihat wajahku karena sebentar lagi aku akan mati di pantai ini. Ada yang selfie kirim ke ibunya, ibu doakan aku supaya husnul khotimah, sebab pasukan Fir'aun sudah berada di belakangku. Datang perintah Allah, jangan cemas Musa, idrib bi'asakal bahr, ini tugasnya tongkatmu Musa, pukulkan saja tongkatnya, terbelahlah lautannya, nyebranglah Kanjeng Nabi Musa dan pasukannya. Itu Fir'aun yang tadinya musuh gerotan dengan Musa, segitu jalan tol sudah jadi, ikut makai juga tuh jalan tol. Terkejarlah mereka sampai ujung lautan, dipukul kembali. Keremlah Fir'aun dan pasukannya, matilah Fir'aun dan pasukannya, merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad juga sukses menjadi seorang pemimpin dan merupakan pemimpin yang paling agung sepanjang sejarah dan tidak akan
pernah ada pemimpin yang hebat, karena ketika memimpin umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad menggunakan Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan, dari mana diambil contoh? Kanjeng Nabi Sulaiman. Bukankah Sulaiman juga seorang pemimpin, seorang raja, sekaligus seorang nabi? Kenapa dia sukses? Ada kiat-kiatnya. Yang pertama, Kanjeng Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan segala binatang. Semua rakyatnya dia gaul dan akrab. Dengan kiai dia dekat, dengan santri dia dekat, dengan ulama dia dekat, dengan rakyatnya dia dekat. Bahkan rakyat kecil diberi beasiswa supaya lancar jadi hafidnya. Kanjeng Nabi Sulaiman bisa ngobrol dengan binatang, bicara dengan burung, bicara dengan ayam, bicara dengan anjing, bicara dengan macan, bicara dengan ular. Bahkan macan dan kambing yang di luar dia merupakan musuh rotan, lawan politik, begitu bareng dalam kabinet Nabi Sulaiman, bisa duduk bareng-bareng dalam satu kabinet yang bergotong royong. Hebatnya Sulaiman. Yang kedua, Kanjeng Nabi Sulaiman itu ada orang yang rajin belusukan. Bahkan daerah yang selama ini tidak pernah diinjak oleh para pemimpin sebelumnya, ada satu lembah yang terkenal. Hatta idza ataw ala wadi an-naml qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Punten, tadi itu aslinya saya batuk, cuman sama ibu bupati dikasih garam asam, jadi lumayan ya. Ini belum dapat ikan bakar loh ya. Tadi ada bisikan di belakang saudara saya Pak Sugeng, kalau salah sudah nyiapin bawa udang. Alhamdulillah. Sulaiman masuk ke lembah semut. Apa itu lembah semut? Para mufasir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa lembah semut itu benar-benar tempat berkumpulnya semut, banyak sarang semut. Tapi ada yang mengatakan bahwa lembah semut itu gambaran satu daerah, ujung sebuah negara yang paling ujung, yang tidak pernah diinjak oleh para pemimpin sebelumnya. Tapi yang bisa jadi daerah itu memang penghasil sarang semut. Dikunjungi oleh Sulaiman, padahal presiden sebelumnya tidak pernah injak. Dia bolak-balik ke sana. Dan apakah ketika Sulaiman itu datang mereka kemudian senang? Tidak. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai bangsa semut, wahai penduduk provinsi semut, penduduk negeri yang paling ujung di satu negara, hati-hati kamu, masuk ke rumah kalian masing-masing, jangan sampai diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Mereka tidak menyadari, rupanya selama ini kalaupun ada tokoh masyarakat yang datang di kampung itu cuma mau membebaskan tanah, mengeksplor hasil bumi, rakyat kebagian cuma kotorannya saja, limbahnya saja, polusinya saja. Mereka menyangka Sulaiman datang akan membeli tanah mereka, padahal bisa jadi Sulaiman datang bagi-bagi surat tanah gratis. Apakah marah Sulaiman di demo? Tidak. Al-Quran menceritakan watabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum, ada sedikit tawanya. Jadi dia tidak terbahak-bahak. Saudara-saudara, watabassama dhahikan itu kalau digambarkan kira-kira begini, tawa tapi suaranya sekedarnya saja. Nah itu tabassama dhahikan. Apa yang dilakukan setelah di demo? Dia berdoa kepada Allah, masuk rumah Allah, dia mohon pada Allah, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Tuhan, bimbinglah aku, beri petunjuk aku bagaimana aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan padaku dan kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, bimbing aku ya Allah supaya aku bisa kerja yang Kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Lihat seorang pemimpin yang di demo tidak marah, malah mendoakan bangsanya dari tempat ibadah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad.
Kemudian yang ketiga, Sulaiman juga seorang pemimpin yang sangat terkenal. Karena apa? Karena dia bisa membiarkan para ahli-ahlinya bergerak di bidangnya masing-masing. Bahkan orang yang selama ini dianggap hina oleh orang lain bisa diangkat jadi menterinya karena profesional. Wa minasyayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Di antara setan-setan ada yang diangkat menjadi menteri kelautan. Kenapa? Karena profesional. Kemudian Sulaiman juga ada orang yang berhasil. Kenapa? Wali Sulaiman ar-rihu ghuduwwaha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan yang biasa ditempuh umumnya manusia selama 1 bulan, tapi oleh Sulaiman menjadi cuma 1 hari dari pagi sampai sore. Rupanya Sulaiman sangat memperhatikan transportasi dan infrastruktur. Jarak tempuh yang tadinya 1 bulan bisa ditempuh dalam hanya 1 hari 1 malam. Kemudian Sulaiman juga seorang pemimpin yang memperhatikan karir setiap orang, tidak ada yang dihinakannya. Salah satunya apa? Di antara stafnya ada yang namanya Hudhud. Siapakah Hudhud? Manuk. Apa manuk, Bu? Belum. Manuk apa? Ibu masih punya manuk? Apa itu burung? Burung adalah binatang kecil, makhluk kecil yang pergi pagi pulang petang, kerjanya cuma manggung di atas panggung, nyanyi-nyanyi dangdut. Dihargai oleh Sulaiman, tidak diusir, bahkan masuk ke lingkungannya. Kenapa? Bisa jadi satu saat ada penyanyi dangdut yang bisa bikin partai politik walaupun tidak masuk Senayan. Sampai 1 hari Sulaiman sedang upacara, ada 1 tempat yang kosong. Ma'aliyana ar-hudhuda amkana minal ghaibin la'u'adzibannahu 'adaban syadidan aw la'adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Aku tidak lihat Hudhud di mana nih orang. Aku akan hukum dia dengan hukuman yang berat, atau aku sembelih dia kecuali dia datang membawa alasan yang aku terima. Lihatlah ketegasan Sulaiman menghadapi aparat dan stafnya. Hudhud ada stafnya, tapi kalau melakukan pelanggaran diancam sampai disembelih. Saudara-saudara, kalau ada orang yang rapatnya terlambat atau melakukan pelanggaran di Senayan, kira-kira ada enggak anggota DPR yang disembelih? Habis mereka yang kesiangan. Sulaiman tidak peduli. Hudhud dia stafku, dia adalah anggotaku di aparatku, tapi kalau dia melakukan pelanggaran, aku hukum dengan seberat-beratnya. Sulaiman tidak pernah peduli apakah dia partai pengusungnya atau orang yang menjadi pendukungnya, hatta stafnya. Kalau melakukan pelanggaran korupsi, sikat dimasukkan ke dalam penjara. Itulah Sulaiman. Tidak lama Hudhud datang. Tuhan mohon maaf, saya lambat itu bukan karena apa-apa. Tadi saya menyaksikan ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin seorang wanita tapi nyembah matahari. Pemimpinnya seorang wanita, partainya matahari. Padahal di Indonesia kalau matahari selalu laki-laki, yang wanita biasanya kepala sapi. Ini proyek kata Sulaiman. Baiklah Hudhud, jika engkau benar menyaksikan ada kerajaan besar, ini kan proyekku untuk panen ibadah, kirimkan surat dari aku. Begitu dikirimkan surat, dibaca oleh Balkis, gemeter badannya. Kenapa gemeter? Ada bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu 'alayya wa'tuni muslimin. Surat ini datangnya dari Sulaiman untuk Ratu Balkis. Gabunglah kamu, menyerahlah kamu, jangan coba-coba melebihi aku. Pasukannya bilang, Tuan Ratu, nahnu ulu quwwati wa ulu basin syadidi wal amru ilaik, fanduri madza ta'murini. Wahai Tuan Ratu, kami adalah pasukan super power, pengalaman perang kami banyak, senjata kami lengkap, dan pasukan kami banyak. Perintah paduka yang pegang, silakan. Apa tugas kami? Serbukah Sulaiman? Tidak. Kenapa Tuan?
Rupanya Bilqis yang hebat itu gemeter setelah membaca surat Sulaiman karena ada bismillahnya. Kenapa bismillah tok sudah ampuh? Karena yang nulis bismillah hatinya nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan bismillah, Al-Quran dicetak jutaan jumlahnya, orang ampuh kenapa? Separuh dikorupsi. Aku mau kirim hadiah untuk Sulaiman, kirim. Begitu kirim hadiah pada Sulaiman, sang raja menjawab, ma'atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Hei para utusan, apa yang Allah berikan padaku lebih baik daripada yang Allah berikan pada kamu. Dunia seisinya, harta yang kau miliki tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Sebab Sulaiman punya tauhid. Orang kalau punya tauhid, walaupun tidak punya apa-apa, dia punya Allah, punya dunia dan seisinya. Terus bawa pulang hadiahnya. Tidak ditransfer saja Tuan Sulaiman, transfer. Nanti ketahuan KPK urusannya panjang sih, 349 triliun juga kena. Pulanglah utusannya. Begitu pulang, Sulaiman kumpulkan para insinyur. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayatuni muslimin. Wahai para insinyur, siapakah yang sanggup memindahkan singgasana Balqis ke sini sebelum mereka datang menyerahkan diri? Rupanya pemindahan ibu kota memang ada pada zaman Sulaiman. Yang pertama ngacung jin ifrit. Tuan Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya jin ifrit insyaallah sanggup memindahkan singgasana Balqis. Kau duduk lalu kau perintahkan aku, sebelum kau tegak berdiri dia sudah pindah di sini. Datang lagi manusia biasa, tapi qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ini manusia biasa tapi ahli kitab suci, punya ilmu dari Alkitab, lebih hebat dari bangsa jin. Bagaimana kamu? Tuan Sulaiman, insya Allah aku sanggup pindahkan. Kau pejamkan matamu, tunjuk aku. Begitu kau buka, dia sudah sampai di sini. Masya Allah, benar itu singgasana pindah. Bilqis datang icik-icik kaget. Nah, apa guys? Ini perasaanku kayak singgasana. Aku memang singgasana kamu di sana sudah gak ada, sudah ke IKN berpindah. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Akhirnya Balqis yang tadinya lawan politik bergabung menjadi salah seorang menteri di kabinet Sulaiman. Karena hebatnya pemimpin yang tidak pernah balas dendam, pemimpin yang memikirkan negerinya, tidak memikirkan pribadinya. Walaupun disakiti tidak pernah membalas, dicaci maki tidak pernah membalas, bahkan lawan politiknya dirangkul untuk bergabung bersama membangun negeri tercinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham betul? Ngerti apa orang? Sulaiman ya. Saya akan baca satu surat di dalam Al-Quran, ringkas saja supaya kita baik dalam bernegara. Ada surat yang namanya surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya tawon. Saya sudah sering menyampaikan bahwa Al-Quran itu jangankan kandungan ayat-ayatnya, nomor urutnya saja sudah mengandung isyarat yang luar biasa. Lihat di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Ali Imran, yang berarti keluarganya Imran. Dia nomor 3. Kenapa Ali Imran itu nomor 3? Karena yang namanya keluarga itu komponennya 3, ayah, ibu, dan anak. Dia kasih dia pakai bapak. Al-Quran juga mencantumkan surat An-Nisa, surat yang berarti istri-istri atau kaum wanita. Dia nomor 4. Kenapa surat An-Nisa nomor 4? Karena seorang muslim boleh punya istri sampai 4.
Cocok. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Maidah yang berarti hidangan. Dia adalah nomor 5. Kenapa surat panganan nomor 5? Sebab yang namanya panganan 4 sehat 5 hebatnya Quran. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf, surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena Yusuf 12 bersaudara, anaknya Nabi Yakub. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Isra, yang berarti perjalanan kanjeng Nabi di malam hari. Dia ada surat yang ke-17. Kenapa surat Al-Isra nomor 17? Sebab ketika kanjeng Nabi pulang Isra Mi'raj membawa sholat 5 waktu yang berjumlah 17. Oh, kita main mahal. Nah, kenapa surat An-Nahl? Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada umat manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara dengan kehidupan tawon atau lebah. Apa tawon? Yang pertama, tawon itu makhluk yang tidak pernah merubah sunnahnya, tradisinya tidak pernah berubah selamanya. Artinya tawon itu ahlu sunnah. Yang kedua, tawon itu senantiasa hidup berjamaah. Jarang ada tawon yang hidup sendirian, seragamnya sama, mereka kemana-mana guyup, ribuan orang pun tidak pernah bertengkar ke tawon. Artinya apa? Tawon itu ahlu sunnah wal. Yang ketiga, tawon adalah makhluk yang senantiasa punya pemimpin, dan ketika pemilihan pemimpin tidak pernah terjadi gejolak, tidak ada keributan, tidak ada tim sukses, tidak ada kampanye, tidak ada penistaan, tidak ada penghinaan. Siapa saja yang pantas jadi pemimpin, mampu mengurus rakyatnya, maka mereka bersumpah setia dengan pemimpinnya, tidak pernah terjadi keributan. Yang keempat, ketika tawon sudah punya pemimpin, mereka langsung membuat rumah tempat tinggal secara adil. Berapa ribu pun jumlah tawon anggotanya dan rakyatnya, semua rumahnya sama ukurannya, tidak ada yang berbeda. Padahal tawon tidak punya meteran, tidak punya komputer. Yang kelima, semua warga tawon tiap pagi pergi meninggalkan rumahnya sebelum matahari meninggi. Ada yang gojek, ada yang tukang pijet, tukang pecel, TKW, semuanya berangkat. Tidak ada yang ketiduran sampai siang. Kopi. Kalau kopi. Kopi dah. Yang keenam, yang kelima, tawon berangkat, apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah pesan konstitusi, program dari daerahnya masing-masing. Jika perintah konstitusi, mereka mencari madu yang manis, semua hanya mencari yang manis. Jika perintah undang-undang, mereka mencari yang pahit, semua tawon mencari yang pahit. Jika perintah undang-undang, mereka mencari madu yang asam, semua tawon mencari yang asam. Tidak pernah ada tawon yang melakukan pengoplosan madu. Yang keenam, tawon senantiasa membawa pulang apa yang mereka hasilkan di luar negeri, dilaporkan kepada bupatinya, dipersembahkan untuk kesejahteraan rakyatnya secara bersama-sama. Tidak pernah ada tawon yang nyimpan rekening Singapura atau Swiss sehingga tidak perlu ada teks amnesti pengampunan pajak. Hamba Allah yang dimuliakan, apa yang dihasilkan tawon? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dari perut tawon itu keluar minuman. Profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut profesor atau artis. Hamba Allah yang dimuliakan, kenapa tawon makhluk sekecil itu hidupnya senantiasa rukun dan damai? Kenapa tawon sekecil itu mereka hidupnya bersama-sama, memproduksi sesuatu sehingga menjadi go internasional? Lihat ayatnya. Wa auha rabbuka ila nahli
anit takhiri minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu telah mewahyukan kepada tawon. Saya tidak terjemahkan hadis dengan insting karena saya menggunakan kata wahyunya. Jadi apa yang dilakukan oleh tawon dalam pribadi ngurus jiwa dan raga dengan keluarga, bersama tetangga, kolega dan semua warga itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawon yang menyimpang. Artinya apa? Wahai RT, wahai lurah, wahai camat, wahai bupati, wahai gubernur, wahai menteri, wahai presiden, jika tempat engkau memimpin rakyatmu ingin sukses dan rakyatmu ingin bekerja keras untuk membangun negerimu, satu pilihannya, jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan hargai anak-anak yang menghafal Al-Quran. Kalau perlu berikan beasiswa. Sallallahu Muhammad. Saya bangga mendengar katanya Ibu Bupati punya program anak-anak menghafal Quran diberi beasiswa. Apa betul nggih? Betul apa enggak itu? Ibu-ibu ada yang menghafal Quran enggak? Dibayar loh, enak. Tapi saudara-saudara, tahukah kita selama ini kita menyangka bahwa yang namanya tawon itu menghasilkan madu yang manis? Tidak. Sering kita mengatakan manisnya madu tak semanis senyummu, karena kita menyangka madu semuanya manis. Padahal tidak. Ada madu yang pahit, ada madu yang asam, ada madu yang manis dan pedas, ada yang kental, ada yang sedang, ada yang encer, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Madu itu beragam. Tapi tahukah kita, walaupun madu itu mukhtalifun alwanuhu, beragam warnanya, tapi semua itu fihi syifa'un linnas, di dalam madu itu ada daya penyembuh bagi umat manusia, hamba Allah. Artinya apa? Kalau Al-Quran adalah madu, jangan kau kira semua ayat Al-Quran itu manis. Ada ayat yang manis, ada ayat yang pahit, ada ayat yang asam, ada ayat yang pedas. Mau seperti apa seorang penceramah, seperti apa seorang mubalik, seperti apa seorang kiai, tergantung ayat yang didownloadnya dari madu-madu Al-Quran. Ada orang yang mendownload ayat Quran yang manis-manis, pengajiannya selawatan terus, nembang-nembang terus. Tapi ada juga dai yang download ayat yang pahit, ngaji lekor ngajak berantem terus, takbir terus sebelum lebaran, itu madu yang pahit. Ada juga kiai yang menggunakan madu yang asam, kerjanya nyindir terus ke pemerintah, itu madu yang asam, yang kecut. Tidak apa-apa, yang manis, yang pahit sama, semua madunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira orang sini senangnya madu yang manis apa yang pahit? Yang manis apa yang pahit? Yang manis, dong, bupatinya juga manis. Ya nggak apa-apa, itu anak kenyong lah. Sallallahu Muhammad. Apa yang maksudnya syifa, saudara-saudara? Di dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu ada 3, dawaun, tiryakun, syifaun. Ini beda. Kalau panjenengan kemasukan virus, kemudian minum kapsul atau obat apa saja untuk membunuh virus, itu namanya dawaun.